Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifli Zalifunisa dengan BP 2213014, jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan membahas soal di buku Narayanan halaman 455 dan 459, membahas soal tentang neraca energi. Soal nomor 12.24 dan 12.37 dengan dosen pengampu Ibu Insinyurita Yova dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Soal yang pertama yaitu kapasitas panas gas karbon dioksida diberikan oleh CP sama dengan 26.540 ditambah 42.454 dikali 10 pangkat minus 3T dikurang 14.298 dikali 10 pangkat minus 6T pangkat 2. Di mana CP dalam Joule per mol Kelvin dan T dalam Kelvin. Yang A, tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 mol dari 350K menjadi 450K. Yang B, carilah konstanta CP dalam kalori per mol derajat Celcius dan T dalam derajat Celcius. Penyelesaian yang soal yang A. Jadi penyelesaiannya itu Q sama dengan M integral T1 yaitu 350 dan yang T2 450. 26.540 ditambah 42.454 dikali 10 pangkat min 3T dikurang 14.298 dikali 10 pangkat minus 6T pangkat 2 delta T atau disingkat DT. Q sama dengan 1 integral 350 dan 450 buka kurung 26.540 dikali buka kurung 450 dikurang 350 tutup kurung lalu ditambah 42.454 dikali 10 pangkat minus 3 T pangkat 2 dikurang 14.298 dikali 10 pangkat minus 6 T pangkat 3. Q sama dengan 1 integral 350 450 buka kurung 26.540 dikali 450 dikurang 350 tutup kurung lalu ditambah 42.454 dikali 10 pangkat minus 3 lalu dikali 450 pangkat 2 dikurang 350 pangkat 2 lalu dikurang 14.298 dikurang 10 pangkat minus 6 dikali buka kurung 450 pangkat 3 minus 350 pangkat 3 tutup kurung lalu dijumlahkan. Q sama dengan 1 buka kurung 2654 ditambah 1698.16 dikurang 229.831 tutup kurung didapatkan hasil Q sama dengan 1 tutup buka kurung 4.22 titik 329 tutup kurung. Hasil yang didapat yaitu ini. Terus soal penyelesaian yang B. CP sama dengan 26.540 ditambah 42.454 dikali 10 pangkat minus 3T dikurang 14.298 dikali 10 minus 6 pangkat 2. CP
sama dengan 26,540 ditambah 42,454 dikali 10 pangkat minus 3. Dalam kurung T sama dengan T tambah 273 tutup kurung dikurang 14,298 dikali 10 pangkat minus 6 buka kurung T tambah 273 tutup kurung pangkat 2. Lalu CP sama dengan 26,540 ditambah 42,454 dikali 10 pangkat minus 3T ditambah 11,6148 dikurang 14,298 dikali 10 pangkat minus 6 buka kurung T pangkat 2 tambah 546T ditambah 74529 tutup kurung. CP sama dengan 26,540 ditambah 454 dikali 10 pangkat minus 3T ditambah 11,6148 dikurang 14,298 dikali 10 pangkat minus 6 T pangkat 2 ditambah 7806,71 dikali 10 pangkat minus 6 dikurang 1,0656. Lalu hasilnya tuh CP sama dengan 3,0892 ditambah 0,0347 dikali 10 pangkat minus 3T dikurang 14,298 dikali 10 pangkat minus 6T pangkat 2. Lalu dibagi 4,186. Lalu CP selanjutnya CP sama dengan 8,8602 ditambah 8,2895 dikali 10 pangkat minus 3T dikurang 3,4156 dikali 10 pangkat 6T. Jadi kita akan membahas soal yang kedua, yaitu nomor 12,37. 1 kg es pada 0 derajat Celcius dipanaskan sehingga benar-benar menjadi uap pada 150 derajat Celcius dan 101,3 kPa. Berapakah perubahan entalpi yang menyertai proses tersebut? Kadar peleburan air pada 101,3 kPa dan 0 derajat Celcius adalah 335 kJ per kilogram dan kadar penguapan air pada 101,3 kPa dan 100 derajat Celcius adalah 2.256 kJ per kilogram. Persamaan kapasitas kalor air cair adalah CP sama dengan 18,296 ditambah 47,212 kali 10 pangkat minus 2T dikurang 133,88 kali 10 pangkat minus 5T pangkat 2 ditambah 1.314 di titik 2 dikali 10 pangkat 9T pangkat 3. Dan kapasitas panas dari uap adalah CP sama dengan 30,475 ditambah 9,3
0,652 dikali 10 pangkat minus 3 T ditambah 1,189 dikali 10 pangkat minus 6 T pangkat 2. Di mana T adalah dalam satuan K dan secara akurat dalam satuan kilojoule per kilomol K. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita mencari nilai HF. HF sama dengan 335 kilojoule per kilogram. Yang kedua, kita harus mencari nilai H1-nya. CpH1 sama dengan buka kurung 18,296 ditambah 47,212 dikali 10 pangkat minus 2 T dikurang 133,88 dikali 10 pangkat 5 T pangkat 2 ditambah 1314,2 dikali 10 pangkat minus 9 T pangkat 3 tutup kurung. H1 sama dengan 1/18 integral T1 yaitu 373,15 dan integral T2 273,15 buka kurung 18,296 T ditambah 47212 dikali 10 pangkat minus 2 T pangkat 2 dikurang 133,88 dikali 10 pangkat 5 T pangkat 3 ditambah 1314 dikali 10 pangkat minus 9 T pangkat 4 tutup kurung. H1 sama dengan integral T1 373,15 T integral 2 T2 273,15 buka kurung 18,296 T ditambah 47,212 dikali 10 pangkat minus 2 buka kurung dikali 373,15 pangkat 2 dikurang 273,15 pangkat 2 tutup kurung. Lalu dikurang 133,88 dikali 10 pangkat 5 10 pangkat 5 buka kurung lalu dikali 373,15 pangkat 2 dikurang 273,15 pangkat 3 tutup kurung lalu ditambah 1314,2 dikali 10 pangkat minus 9 buka kurung dikali 373,15 pangkat 4 dikurang 273,15 pangkat 4 tutup kurung. Lalu dijumlahkan H1 sama dengan 1/18 buka kurung 1829,6 ditambah 15525,5 dikurang 14092,1 ditambah 4540,9 tutup kurung didapatkan hasil H1 sama dengan 418,6 kilojoule per kilogram. Lalu mencari nilai HF. HF-nya
sama dengan 2256 kilojoule per kilogram. Dan mencari H3. CpH3 sama dengan buka kurung 30,475 ditambah 9,652 dikali 10 pangkat minus 2 T ditambah 1,189 dikali 10 pangkat 5 T pangkat 2. Tutup kurung. H3 sama dengan 1/18. Integral T1 423,15. Integral T2 373,15. Buka kurung 30,475 T ditambah 9,652 dikali 10 pangkat minus 2 T pangkat 2 lalu ditambah 1,189 dikali 10 pangkat 5 T pangkat 3 tutup kurung. H3-nya H3 sama dengan 1/18 integral T1 423,15 T2 273,15. Buka kurung 30,475 T ditambah 47,212 dikali 10 pangkat minus 2 buka kurung dikali 423,15 pangkat 2 dikurang 373,15 pangkat 2 tutup kurung lalu ditambah dengan 133,88 kali 10 pangkat 5 buka kurung dikali 423,15 pangkat 3 dikurang 373 tambah 373,51 pangkat 3 tutup kurung. H3-nya dijumlahkan. H3 1/18. Buka kurung 1523,75 ditambah 192,14 ditambah 9,43. Tutup kurung. Didapatkan hasil 95,85 kilojoule. Ya, dengan ini presentasi yang saya sampaikan membahas tentang kapasitas panas dan entalpi saya tutup. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.